Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hipertensi atau disebut tekanan darah tinggi dengan beranggotakan Alia Dia Afifah, Husnia, dan Nabila Salis. Latar belakang pada materi hipertensi ini adalah dalam penanganan hipertensi baik terapi farmakologis maupun non-farmakologis telah terbukti efektif dalam mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskuler. Intervensi non-farmakologis yang paling efektif termasuk modifikasi gaya hidup seperti penurunan berat badan, peningkatan aktivitas fisik, serta diet rendah natrium. Sedangkan pada pasien dengan hipertensi yang lebih parah atau dengan resiko kardiovaskuler tinggi, obat-obatan antihipertensi seperti ACE inhibitor, ARB, dan diuretik seringkali digunakan untuk mencapai tekanan darah target. Secara global, 1 miliar orang memiliki hipertensi, 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat. Diprediksi, pada tahun 2025 sebanyak 29 orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menyebabkan kematian sekitar 8 juta orang. Setiap tahunnya, sebanyak 1,5 juta di Asia Tenggara. Hipertensi ini adalah kondisi yang umum terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap morbiditas, mortalitas, serta biaya perawatan kesehatan secara global, dengan sekitar 7 juta kematian setiap tahunnya yang terkait dengan diagnosis ini. Amerika Serikat, prevalensi hipertensi diperkirakan mencapai 65 juta orang dan menghasilkan biaya langsung maupun tidak langsung sekitar 9,7 miliar dolar setiap tahun. Hipertensi bisa dicegah dengan mengubah pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang, membatasi gula, garam, dan lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang yang ideal, yaitu pada pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm, olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur, karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidupnya. Patofisiologi hipertensi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, hipertensi primer esensial dan juga hipertensi sekunder. Hipertensi primer yang menyebabkan tidak diketahui mencakup sebagian besar kasus. Sedangkan hipertensi sekunder yang menyumbang kurang dari 10% kasus disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal kronis, penyakit renovaskular, sindrom Cushing, koartaksio aorta, apnea tidur obstruktif, hiperparatiroidisme, feokromositoma, aldosteronisme primer, dan hipertiroidisme. Beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan hipertensi primer ini meliputi abnormalitas humoral, terutama yang melibatkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, hormon natriuretik, dan hiperinsulinemia. Yang kedua, gangguan pada saraf sistem pusat, serabut saraf otonom, reseptor adrenergik atau baroreseptor. Dan yang terakhir, kelainan pada proses autoregulasi ginjal atau jaringan, terutama terkait ekskresi natrium, volume plasma, dan kontriksi arteriol. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, tata terapi hipertensi yang pertama, menurunkan berat badan seperti menggantikan makanan tidak sehat dengan memperbanyak makanan sayuran dan buahan. Yang kedua, mengurangi asupan garam dengan cara diet rendah garam yang bermanfaat untuk mengurangi dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat lebih dari 2. Sebaiknya asupan garam tidak lebih dari 2 gram per hari. Yang ketiga, olahraga yang dilakukan secara rutin sebanyak 30 menit sampai 60 menit per hari, minimal 3 kali seminggu.
Yang keempat, berhenti merokok. Berhenti merokok merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit kardiovaskular dan pasien sebaiknya dianjurkan untuk berhenti merokok. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat hingga dapat dimonitor dengan tepat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, namun keluhan berikut yang dirasakan, dari mulai sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi kepada tenaga kesehatan untuk penanganan yang lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan mengubah gaya hidup saja. Sebagian lainnya memerlukan tambahan obat.